pemirsa She Magazine, apa kabar? It's time for sharing and empowering. Ada Vina dan Ian di sini. Ian, kita lagi berada di mana di sini? Festif banget. Beda ya, biasanya kita ada di studio, kita di luar karena kita sedang ada di Holiday Market di Washington DC. Acara tahunan di sini menjelang akhir tahun, suasananya festivity banget. Karena banyak ya acara di Washington DC ini, ada tempat-tempat event-event yang lain juga. Yes, betul. Apalagi perayaan di akhir tahun itu kan banyak banget memang ya. Di bulan Desember pemirsa ya kan di Indonesia ada Hari Ibu. Nanti kita akan ketemu sama seorang ibu yang spesial banget, yang hebat banget. Juga tentunya 25 Desember adalah Hari Natal yang dirayakan banyak orang di Amerika dan di Indonesia. Dan tentunya akhir tahun holiday season menjelang tahun baru. Dengan suasana seperti ini dingin, kita nggak bohong loh, ini beneran dingin. Dan tentunya di She Magazine kita juga banyak cerita tentang berbagai profesi dan juga prestasi para perempuan di seluruh dunia. Dekorasi meriah dan gemerlap mewarnai jalan-jalan New York, sementara kota itu merayakan musim liburan. Instalasi seni sepanjang 9 blok dipasang sepanjang Fifth Avenue. Toko-toko retail juga menambah semarak dengan menampilkan jendela pajang yang kreatif dan inovatif. Hampir 2.000 orang di Gurnee, Illinois menahan udara dingin untuk menyaksikan Canadian Pacific Holiday Train. Kereta itu dihias dengan gambar Sinterklaas, elf, dan simbol-simbol liburan akhir tahun. Kereta itu melintasi beberapa bagian Kanada dan Amerika untuk menebar kebahagiaan dan menggalang dana. Royal Ballet kembali memukau penonton dengan suguhan favorit The Nutcracker pada musim liburan ini di Royal Opera House di London. The Nutcracker adalah salah satu ballet terkenal di dunia dan selalu dipertunjukkan sekitar hari Natal. Masih di Holiday Market di Washington DC. Washington DC ini banyak sekali event pemirsa. Semua kayak festival-festival seperti ini menjadi tujuan wisata bagi nggak hanya turis, warga lokal juga ke sini. Tapi yang ditunggu-tunggu sebenarnya dekorasi lain. Kira-kira sekitar 4 blok dari sini, yaitu di Gedung Putih ya. Gedung Putih itu adalah tempat tinggalnya Presiden Joe Biden dan juga Ibu Negara. Nah, setiap akhir tahun biasanya Ibu Negara selalu mendekorasi rumahnya, halamannya segala macam ya kan, dan ada tema-tema khususnya. Nah, mungkin nggak semua orang bisa masuk, kayak kita kan rakyat jelata, kita nggak bisa masuk ke dalam. Tapi tenang pemirsa, kita ajak untuk melihat seperti apa dekorasi Natal dan akhir tahun di Gedung Putih. Three, two, one, here we go! Natal di Gedung Putih selalu gemerlap. Tema dekorasinya selalu memiliki makna yang dalam. Seperti tema tahun ini, We the People. Itu adalah 3 kata pertama dalam konstitusi Amerika yang diikrarkan oleh setiap presiden. Kalimat sederhana itu merangkum cita-cita Amerika. Bahwa pemerintah terkaya dan terkuat di dunia mendapat kekuatan bukan dari pemimpinnya, tapi dari rakyat yang berdaya. The soul of our nation is and has always been we the people. And that is, yes. And that is what has inspired this year's White House holiday decorations. The values that unite us can be found all around you. A belief in possibility and optimism and unity. Room by room, we represent what brings us together during the holidays and throughout the year. Yang ditampilkan adalah keragaman di negara berpenduduk 330 juta ini dan semua agama besar di dunia. Well, welcome to the White House, guys. Welcome to the White House. And Eid Mubarak. Happy Diwali, everyone. Merry Christmas and happy holidays. God bless you. Semua terwakili dalam dekorasi ini. Ada musik yang meriah, penghormatan untuk hewan peliharaan Gedung Putih, dan replika seberat 140 kg terbuat dari gula. Selain itu, ada 83.615 lampu dan 77 pohon Natal. Tapi tidak semua orang menyukainya. Dan itu juga tampak dari beragam komentar yang muncul di media sosial. Namun itulah kekuatan rakyat Amerika.
bahwa mereka tidak hanya bisa dengan bebas menyampaikan pendapat, tapi setiap 4 tahun bisa memutuskan siapa yang akan tinggal dan mendekorasi Gedung Putih. Dari Washington DC, tim VOA. Wah, spesial banget ya. Ian kalau ngeliat tadi gedung pohon Natalnya raksasa gede banget, itu ornamennya juga gede banget. Ornamennya ada 83.000, ada macam-macam dan juga pohon Natalnya atau pohon cemara sampai 77 pohon Natal, banyak sekali. Dan temanya adalah We the People, kami adalah rakyat. Dan pemirsa masih banyak lagi yang akan kami sajikan di She Magazine kali ini, jadi jangan kemana-mana, hanya di She Magazine. Pemirsa, masih di She Magazine. Seperti di awal tadi kita bilang bahwa bulan Desember ini tidak hanya ada holiday seasons Natalan ataupun juga ada acara akhir tahun, tapi juga Hari Ibu di Indonesia tepatnya. Dan Vina akan menemui salah seorang profesional muda perempuan Indonesia yang tinggal di Washington DC dan juga berkarir sebagai seorang diplomat dan juga seorang ibu tunggal. Banyak sekali ceritanya yang dihadapi oleh Mardi, seorang profesional muda ini, dan percakapannya juga sangat menarik, dan kita ikuti percakapan berikut bersama Vina dan Mardi di studio VOA. She Magazine, sharing and empowering. Di akhir bulan Desember ada banyak hari yang spesial. Salah satunya adalah Hari Ibu. That's why I'm here, mengundang seorang ibu to celebrate Mother's Day bersama. Namanya Mardia Rida. Apa kabar? Terima kasih, kabar baik. How about you? Baik-baik. Happy Mother's Day to you. Happy Mother's Day to you too. Pemirsa, Mardi ini adalah seorang ibu, seorang diplomat, seorang penyanyi jazz juga, seorang negosiator handal ya. You wear so many hats. Udah berapa lama sih di Amerika Serikat? Okay, thank you, Vina. Saya sudah di Amerika Serikat selama kurang lebih tepatnya 16 bulan. Saya masih punya sisa tugas lagi another 2.5 years di sini. 2.5 years. Baru 1 tahun di sini, tapi sepertinya sudah banyak prestasi-prestasi, termasuk yang bikin iri. Dia nyanyi bareng sama David Foster. Itu gimana ceritanya sih? Aduh. So, tahun ini kita kan sebagai Presiden G20 tentunya kita ingin mempromosikan banyak hal policy kita, tapi tentunya yang paling ini juga kita memperlihatkan bahwa keeratan kesenian antar kedua negara juga sangat kuat. Jadi kita mengundang David Foster, kebetulan schedule-nya oke, and then kita pernah di Java Jazz, dan dia menawarkan, why don't you sing a bit gitu, bisa nyanyi bareng gitu, reminiscing old time. Jadi I'm very fortunate, it was fun. Seru banget. I watched that and I really enjoyed that performance. Menjadi seorang diplomat artinya kan harus sibuk sekali, pindah-pindah negara. Mardi pernah tinggal di Swiss ya kan? Betul. Di Indonesia, kemudian sekarang di Amerika Serikat, punya seorang putri yang sekarang usianya berapa? Sekarang putri saya usianya 8 tahun. 8 tahun. Nah, itu gimana cara memberi pemahaman ke putrinya mengenai profesi seorang diplomat yang mengharuskan beradaptasi selalu gitu? Jadi pertama untuk menjadi diplomat itu betul-betul we said a village work. Jadi memang supporting unit itu sangat menentukan. Saya sangat beruntung bahwa supporting unit saya tuh sangat membantu dalam memberikan pemahaman ke Audrey, putri saya namanya Audrey. Jadi kalau saya dinas, kita menjelaskan secara gamblang, menggunakan kata-kata yang lugas bahwa Kimomnya saya dipanggil Kimomnya sedang bertugas, kemudian akan ditinggal, tapi this is for the better for the country gitu. Jadi kadang-kadang kita juga suka ajak dia ikutan ke kantor. Jadi waktu di Pejambon di Kementerian Luar Negeri saya ajak. Kemudian waktu kita Java Jazz sama Bu Menlu saya ajak main sama Ibu Menlu. Jadi memang dia sudah familiar dengan kondisi kerjaan dan juga sudah mengerti kalau misalnya Kimomnya sedang bekerja, berarti she's a very very magnificent daughter. Jadi memang sudah
tentunya kita tidak boleh meng-underestimate mereka, jadi kita menjelaskan secara lugas apa pekerjaan kita, apa konsekuensinya, dan apa juga implikasi pekerjaan kita. Jadi anak kita pasti ngerti kok. Aduh, senang banget ya punya putri seperti Audrey, bisa diajak kerjasama seperti itu kan. And you are also a single mom gitu kan. What is the most rewarding sih sebagai seorang ibu tunggal? Ibu tunggal, what is the most rewarding thing is adalah pertama tentunya saya jadi banyak lagi belajar tentang diri saya. At the first beginning mungkin sulit, jadi mungkin can I make it? Bisa nggak saya kerja, mengurus Audrey, mengurus rumah gitu, karena saya juga kebetulan tidak ada helper. Jadi tapi tentunya yang paling seperti yang saya sampaikan sebelumnya, dukungan dari pimpinan sangat menentukan. Jadi saya diberikan keleluasan oleh pimpinan saya, dalam hal ini Bapak Duta Besar di Washington DC, memberikan yang penting untuk beliau adalah, dan juga jajaran pimpinan lainnya, karya, berkarya, berkontribusi, dan ini tidak dikekang oleh tempat dan waktu. Jadi saya sangat bersyukur bahwa saya diberikan keleluasan seperti ini gitu, dan saya rasa ini juga policy yang baik, tidak hanya untuk pemerintahan atau diplomat yang kerjanya sangat dinamis, tapi juga untuk ibu bekerja secara luas. Jadi betul-betul komunikasi dengan banyak teman, tidak hanya dengan pimpinan tapi dengan rekan kerja juga sangat menentukan. Di situ kita dapat berkoordinasi dan memastikan semuanya balance. Mungkin tidak terlalu perfect, at least balance dan resultnya nyata. Iya, sepertinya Mardi ini cukup mewakili banyak ibu yang memang ibu tunggal, kemudian juga ibu bekerja, ya kan, seorang profesional juga. Apa sih miskonsepsi yang ada dalam masyarakat mengenai ibu tunggal? Menurut saya misconception itu adalah ketidakberdayaan. Bahwa masyarakat menganggap bahwa ketika menjadi ibu tunggal, kemudian banyak yang kemudian menghakimi juga. Kadang-kadang ini yang memang kita harus lewati hari demi hari, tapi tentunya seiring dengan berjalannya waktu, being a single mom masih challenging, tapi juga pada saat yang bersamaan kita equip dengan berbagai knowledge, equip dengan berbagai skill, dan memastikan bahwa sebenarnya yang harus kita fokus tuh justru pertumbuhan di keluarga kita sendiri, pertumbuhan kita sendiri, anak kita, we growing together, develop together, dan juga memastikan mengaktualisasi juga gitu diri kita, sehingga kita tidak terlalu konsentrasi terhadap stigma ataupun pandangan masyarakat terhadap single mom, tapi juga sebenarnya juga tidak perlu ada yang dibuktikan, tapi we just live our life fruitfully, constructively. Jadi sehingga saya rasa kita sebagai single mom justru perlu fokus terhadap pengembangan diri kita, bahwa dan nggak perlu malu untuk minta tolong. Itu saya betul-betul kalau saya dalam keadaan yang membutuhkan pertolongan, pasti saya akan minta tolong gitu. Jadi sesuatu yang menurut saya one of the sign of maturity adalah kita mau minta bantuan dan tidak perlu ragu, karena saya rasa dari situ kita akan banyak sekali membuka dialog dan juga memberikan pemahaman yang konstruktif terhadap single mother, terhadap ibu tunggal. Wah, luar biasa. And since kita tinggal di satu kota juga ya, Betul. So let me know if you need Of anything. course, I will of also course. ask for your help if I need anything, ya kan? Tentunya, jadi memang kita sebutnya persaudaraan sesama perempuan di Washington DC, khususnya di Washington DC, Delaware, dan juga Virginia. Menurut saya juga perlu kita selalu pupuk bahwa mungkin tidak hanya terbatas single mom, tapi mom secara luas. Saya rasa banyak yang kita bisa saling belajar, banyak juga kita untuk bisa sharing experience, dan saya rasa ini merupakan sesuatu hal yang baik sekali, merupakan suatu hal yang ideal mudah-mudahan. Jadi kita maju bersama, kita berkembang bersama. Iya.
Terima kasih Mardi. Dalam waktu Terima singkat kasih. saja saya sudah belajar banyak dari Mardi, spiritnya juga semoga ikut tertular ya para pemirsa ibu-ibu yang ada di Indonesia. Thank you so much and once again Happy Mother's Day. Happy to you. Mother's Day. Terima kasih untuk Ibu Vina dan juga VOA yang telah mengundang saya. It's a very privilege for me to be here. Semoga juga dari sini kita juga akan banyak ngobrol juga dengan ibu-ibu di sini. Jadi saya di KBRI Washington DC, feel free to reach. Dan selamat Hari Ibu untuk semua juga. Terima kasih, selamat Hari Ibu. That's it, sharing and empowering. Pemirsa, habis ini saya akan join lagi sama Ian di DC Christmas Market. So we'll be right back. Thank you. Hai pemirsa, welcome back di She Magazine and I am back masih di DC Holiday Market, masih sama Ian. Joy tulisan di belakang kita karena memang suasana akhir tahun itu penuh dengan happiness, joy, kebahagiaan. Apalagi di sini banyak yang belanja ornamen Natal. Mungkin buat bagi-bagi hadiah kado Natal juga kali ya? Iya, suasananya sangat-sangat Merry Christmas di sini, Christmassy banget, festive banget, dan Natal di sini banyak dirayakan oleh warga Amerika dan juga warga Indonesia di sini. Akhirnya bisa merayakan hari Natal yang selama ini mereka biasanya merayakan kalau misalnya nggak pulang ke Indonesia ya virtual dan tidak ketemu. Dan tahun ini bekerja sama dengan KBRI, mereka menyelenggarakannya di Wisma KBRI bersama-sama dengan komunitas Indonesia lainnya, ketemu langsung ya. Nice. Ini suasananya sangat indah sekali dan kita lihat suasana perayaan Natal bersama komunitas Indonesia di Amerika. Sekitar 200 warga diaspora Indonesia pada 3 Desember hadir dalam perayaan Natal bersama masyarakat Kristiani Indonesia di kediaman resmi Dubes Indonesia untuk Amerika Serikat di Washington DC. Meski perayaan fisik kembali bisa dilakukan, panitia tetap ingin membatasi jumlah warga yang datang. Jadi kami agak sedikit takut untuk mengundang orang banyak karena pertama kali setelah pandemi. Begitu. Jadi juga ingin kita menjaga supaya berhati-hati dan juga mengerti bahwa kami masih mencoba lah. Acara juga berlangsung relatif sederhana. Diawali penyalaan lilin oleh Dubes Indonesia untuk Amerika Serikat Rosan Ruslani, diikuti 4 warga yang mewakili tokoh agama dan komunitas Indonesia. Yang non-Kristiani tidak hanya hadir sebagai tamu, tetapi juga ambil bagian dalam sajian budaya, termasuk kelompok angklung dari latar belakang berbeda yang ikut memainkan lagu-lagu Natal. Persamaan masyarakat Indonesia, terutama di sekitar DMV ini, kalau kita lihat tidak mengurangi makna maupun arti dari Natal yang kita rayakan bersama. Kebersamaan itu mengingatkan Dubes Rosan pada masa sekolahnya yang kemudian ia ceritakan pada mereka yang hadir. Saya masih mengingat pada saat saya SD, orang et labora itu di Blok M, setiap hari Sabtu, kami semua nih, dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD, berjalan bergandengan tangan setiap Sabtu pagi selama 6 tahun menuju Gereja Efata. Gereja Efata yang ada di Blok M. Dan kami lakukan dengan bergandengan tangan tanpa membedakan siapa yang kita gandeng. Tanpa membedakan dari suku mana dia. Tanpa membedakan warna kulit dia. Kita tidak bertanya dia itu kaya atau miskin. Kita tidak bertanya dia ini anak siapa. Sementara itu di New York, perayaan Natal umat Kristiani diaspora Indonesia berlangsung lebih meriah. Perayaan yang diselenggarakan di gedung Promise International Fellowship di kalangan Flushing, Queens ini dihadiri sekitar 700 orang. Dan tak hanya dihadiri diaspora Indonesia dari New York saja. Untuk pertama kalinya ini sejak 3 tahun kita kena pandemi, ini yang full scale kita in person. Ada perayaan Natal dan ini benar-benar bisa merekatkan antar satu denominasi gereja satu dengan yang lain, dan terutama karena ini datangkan banyak lagi masyarakat Indonesia tidak hanya dari New York dan New Jersey tapi juga ada beberapa dari Connecticut. Acara ini pun juga dimeriahkan talk show dan drama musikal Natal. Mereka merayakan Natal bersama sesama diaspora Indonesia sebelum bersiap merayakan di gereja maupun bersama keluarga masing-masing.
Dari Washington DC dan New York, Yuni Salim, Ariona Arifin, Naratama, dan tim VOA. Itu tadi kemeriahan perayaan Natal diaspora Indonesia di DC dan New York. Jadi semoga sukacita yang dirayakan sama diaspora tadi bisa menular ke para pemirsa yang ada di rumah. Selamat Natal untuk yang merayakan, dan nggak cuma Natal aja yang kita rayakan di akhir tahun, nih ada apa aja? Ya, ada Hari Ibu juga di tanggal 22 Desember dan juga pastinya nanti akhir tahun kita juga merayakan yang namanya Tahun Baru. Betul. Dan selamat untuk warga Indonesia yang juga di Indonesia merayakan Hari Natal. Mudah-mudahan Natal tahun ini membawakan kedamaian dan juga joy to the world. Namun sayangnya She Magazine harus pamit dulu. Kita berdua, saya Ian Umar. Dan saya Vina Muftadi mengucapkan selamat Hari Ibu, selamat Natal, selamat Tahun Baru kepada para pemirsa di rumah di Indonesia. Sampai ketemu lagi di She Magazine berikutnya. Sampai jumpa.